Kubur sudah masa lalu yang berlalu. Coba abu bermonitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur. Stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur. Selesai main monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur. Stop sudah jangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana uji korelasi, uji regresi, uji normalitas, homogenitas, dan uji T melalui SPSS. Nah, sebelum kelima-lima tersebut saya jelaskan, di sini saya terlebih dahulu menyiapkan data yang akan saya uji korelasinya. Nah, di sini sudah saya buat ya, sudah saya buat data yang akan saya uji korelasi maupun uji yang lainnya. Nah, di sini pertama-tama kita ke uji korelasi terlebih dahulu, di mana uji korelasi itu digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel. Nah, di sini saya sudah buat pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa. Nah, kita di sini sebagai guru ingin mengetahui apakah kedisiplinan belajar berhubungan dengan prestasi belajar siswa. Jadi di sini saya mengambil 10 siswa sebagai sampel penelitian dan memberikan angket kedisiplinan belajar dengan skor 0 sampai dengan 100. Nah, di sini ini data yang sudah saya siapkan tadi. Saya ambil 10 anak tadi ya. Nah, 10 anak. Kemudian di sini saya buat disiplin belajar itu sebagai variabel X dan prestasi belajar itu sebagai variabel Y. Di sini nilainya juga sudah saya siapkan. Nilai disiplin belajar itu udah ada 10 ya. 76, 75, 85, 90, 80 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan nilai prestasi belajar. Nah, ini nilai prestasi belajar juga sudah saya buat 80, 88, 75, 95, 92 dan seterusnya. Nah, ini tuh sudah kita buat ya. Nah, sebelum itu kita harus buat ke dalam Excel. Nanti kita copy data tersebut ke dalam Excel. Ini kita buka terlebih dahulu Excelnya ya. Oke. Nah, setelah itu kita buat new, buka Excel. Nah, kalau sudah timbul seperti ini maka kita kembali keyword yang tadi. Nah, keyword yang ini kemudian kita copy semuanya. Kita copy. Ini juga boleh, Ctrl C juga boleh. Kita kembali ke Excel tadi, kemudian kita Ctrl V untuk mempaste data tadi. Nah, setelah ini timbul seperti itu. Nah, setelah kita paste tadi timbul seperti ini ya. Nah, ini data yang akan kita buat melalui SPSS tadi. Melalui SPSS ini. Nah, sebelum itu kita harus buat di SPSS. Nah, ini kita variabel view terlebih dahulu. Nah, di name ini kita buat penamaannya disiplin ya. Disiplin. Kemudian di bawahnya kita buat prestasi. Nah, setelah itu kalau timbul di desimalnya angka 2 seperti ini, maka kita buat jadi 0 agar nanti hasilnya tidak ada di belakang koma. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah timbul disiplin sama prestasi. Nah, kemudian kita copy yang di Excel tadi. Kita copy nilai yang disiplin belajar ini kita masukkan ke bagian disiplin. Kemudian begitu juga dengan sebaliknya, prestasi belajar ini atau variabel Y-nya kita masukkan ke bagian prestasi.
Oke, pertama-tama kita copy dulu ini. Kita copy dengan cara seperti ini, kemudian kita Ctrl C juga bisa, kita lewat ini juga bisa. Langsung habis itu kita taruh kursornya di angka 1 ini ya, sejajar, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, kita Ctrl V aja. Setelah kita Ctrl V, maka timbul seperti ini ya, datanya akan timbul seperti ini. Kemudian di prestasi juga begitu, kita ini kita copy, setelah itu kita paste di bagian sini, Ctrl P aja ya. Nah, maka nilai yang sudah kita buat di Excel tadi maka sudah ada di sini ya. Habis itu untuk membuat uji korelasinya, maka kita buat analyze. Habis itu di sini ada correlate ya. Kemudian bivariate. Nah, setelah itu kita pindahkan disiplin dan prestasinya ke sini. Setelah itu kita kemudian setelah kita pindahkan tadi, maka kita langsung oke kan. Agak loading sedikit ya. Nah, setelah itu ini dia hasil dari correlate kita. Oke, yang sudah kita buat uji korelasi tadi, ini dia hasilnya. Nah, di sini hasil dari disiplin dan prestasi. Di sini correlation is significant at 0,05. Nah, katanya apabila terdapat hasil dari hasilnya seperti ini, maka dia dapat disimpulkan bahwasanya hubungan atau disiplin sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa ya. Oke, baik, selanjutnya kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji regresi, di mana uji regresi itu digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, kita di sini menggunakan data yang sama, masih tentang hubungan disiplin belajar terhadap prestasi belajar siswa. Di sini masih kita gunakan data yang sama, kemudian kita kembali ke SPSS tadi. Maka untuk menguji korelasinya kita ke analyze. Habis itu bukan korelasi, maksud saya di sini regresi ya. Untuk ke uji regresinya kita di sini masuk ke analyze, habis itu regression, kemudian kita klik linear. Nah, jika timbul seperti ini, maka disiplin kita letakkan di independen dan prestasi kita letakkan di dependen. Habis itu kita oke kan. Nah, maka inilah hasil dari regresinya. Di sini ini hasilnya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya prestasi belajar sangat berhubungan dengan disiplin, sangat berhubungan dengan prestasi belajar ya. Karena hasil signifikansinya adalah 0,17. Ketiga adalah uji normalitas, di mana uji normalitas itu digunakan untuk menentukan suatu distribusi data mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, di sini kita masih menggunakan data yang sama. Kita kembali ke SPSS tadi. Nah, untuk mengetahui uji normalitasnya, kita kembali ke analyze, habis itu descriptive statistik, kemudian klik explore. Klik explore ya. Nah,
Setelah itu kita masukkan disiplin dan belajar ke dependent semua ya. Habis itu kita klik plots. Nah, setelah itu jangan lupa kita centang normality plot with test. Nah, habis itu continue, kemudian kita oke kan. Nah, ini di hasilnya. Masih proses ya, masih loading hasil. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat bahwasanya disiplin itu signifikansinya adalah 865 atau 0,865. Nah, jika diketahui jika berada di atas di atas 0,05 maka dia dikatakan signifikan atau normal ya. Nah, ini test of normality-nya ya. Uji homogenitas, dimana uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variansi dari dua atau lebih kelompok data sama atau tidak. Nah, di sini sudah kita buat seperti ini ya, dari prestasi belajar tadi. Nah, kita masuk ke SPSS. Setelah itu kita buat data baru di SPSS new, kemudian new data. Loading sebentar. Nah, di sini sudah baru ya. Nah, sebelum itu tadi kita buat ini ke dalam Excel lagi. Kita buat ke dalam Excel. Nah, sudah seperti ini ya. Di sini saya sudah buat bahwasanya kita bagi menjadi dua, yaitu dari 10 siswa tadi 5 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, di sini kita akan buat labelnya nanti atau simbolnya. Jenis kelamin, kalau laki-laki itu simbolnya nanti 1. Ini laki-laki simbolnya 1, kalau perempuan 2. Nah, di sini sudah kita buat 5 laki-laki dan 5 perempuan. Nah, kita masuk ke SPSS tadi. SPSS yang baru tadi. Nah, di sini kita ke variable view. Di sini kita buat kelamin, kemudian prestasi. Nah, setelah itu di label nanti kita buat jenis kelamin. Kemudian di sini kita buat nilai prestasi. Nah, yang desimalnya jangan lupa kita buat 0. Kita ganti menjadi 0. Nah, kemudian di sini di bagian non ini, di bagian value. Nah, di bagian value-nya kita buat 1 sebagai laki-laki, kemudian kita add, terus 2 sebagai perempuan. Setelah itu kita add. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, setelah timbul seperti ini maka kita ke data view. Nah, itu di bagian ini kita masukkan ini tadi. Di sini. Nah, ini jenis kelaminnya ya. Setelah itu kita buat analyze, complete mean, dan one way ANOVA. Nah, setelah itu dependent dan jenis kelamin di faktor. Setelah itu kita option, habis itu homogeneity, kemudian continue, kita oke kan. Nah, ini dia. Nah,
Untuk hasil dari homogenitasnya, maka di sini menghasilkan signifikansi 0,616 dan di sini untuk nilai prestasinya 0,121. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwasanya apabila besar dari 0,05 maka dia dikatakan sama atau berkontribusi sama. Selanjutnya yaitu uji T, di mana uji T itu kita gunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data untuk menentukan apakah ada perbedaan signifikan antar keduanya. Nah, di sini masih kita sama tadi dengan data yang kita buat tadi. Kemudian kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan antara prestasi belajar siswa dengan melalui atau sesuai dengan jenis kelaminnya. Nah, kita buat di SPSS tadi. Nah, kita dengan cara yang sama, yaitu pertama-tama kita analyze, habis itu complete mean, kemudian independent complete mean, kemudian independent sample test. Nah, setelah itu jenis kelamin kita nilai prestasi belajar kita masukkan ke test variable, kemudian jenis kelamin kita masukkan ke grup. Nah, definite group. Nah, di sini 1 kita buat 1, sini 2 kita buat 2. Di situ continue. Nah, kemudian kita okekan. Nah, ini di hasilnya. Maka untuk hasilnya signifikansinya adalah 616. Nah, 0,616 berarti 0,616 ini adalah di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya tidak ada perbedaan atau tidak ada perbedaan antara nilai prestasi belajar siswa melalui jenis kelamin gitu. Nah, ini dia hasil dari yang kita buat uji T-nya. Oke. Nah, oke, setelah itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah atau ada yang salah dari penyampaian saya tadi, boleh dikoreksi. Mungkin saya juga masih belajar ya. Jadi itu tadi hasil dari semuanya, dimana kita sudah menguji korelasi, uji regresi, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Nah, oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's a danger in loving somebody too much, and it's said when you love, it's your heart you can trust. There's a reason why people don't stay where they are. Maybe sometimes not just enough. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय